cerita untuk kalian semuanya. Let's go. Halo, kenalin, namaku Damar. Umur aku saat ini 29 tahun. Walaupun pada saat ini aku sudah memiliki keluarga kecil, aku memiliki anak 2 dan istri yang sangat cantik. Tapi di balik itu semua, beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kisah kelam yang tidak bisa aku ceritakan kepada keluargaku dan bahkan sama istri aku. Kalau diingat-ingat, kadang bisa sedih sendiri. Kenapa aku bisa seperti itu ya dulu? Ini adalah kisahku. Semoga kalian semuanya suka. Di umur aku 12 tahun, saat itu aku duduk di bangku kelas 1 SMP. Aku sekolah dan aku sering dicap anak yang susah diatur. Teman-teman aku pada saat itu, ya teman-teman yang suka ngajak ngerokok, cabut, bolos, dan banyak hal yang kenakalan-kenakalan pada saat remaja yang aku pada saat itu mengikuti hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Sering dihukum, sering dimarahin, dan sebenarnya di rumah aku juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuaku. Kita tinggal di rumah yang sangat sederhana, aku dan 3 orang saudaraku. Bapak dan ibu aku itu adalah seorang petani, dan biasanya aku suka bantuin beliau untuk ngarit di sawah, terus nanam di kebun. Banyak hal yang aku lakukan. Tapi kalau di sekolahan, aku kadang suka salah pergaulan. Aku senang sekolah di situ karena banyak teman. Terus aku juga bebas melakukan apapun. Sering dihukum, ya. Aku memiliki banyak track record yang kurang baik di sekolahan itu. Tapi aku berhasil melewati itu semua sampai aku lulus di SMP dan masuk ke SMA yang aku impikan. Karena pada saat itu untuk masuk di SMA favorit itu harus benar-benar memiliki nilai di atas rata-rata. Nah, waktu itu aku bisa mengejar ketertinggalan aku di kelas 9. Nah, kenapa aku bisa seperti itu? Karena aku dekat sama seseorang yang mengubah semua kehidupan aku, mengubah semua tingkah laku aku. Dan aku gak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Dan ini lebih dari sosok perempuan, dia lebih dari sosok pasangan. Aku nyaman aja gitu dekat sama dia. Damar yang katanya galak, Damar yang suka bikin rusuh, suka berantem, suka tawuran. Banyak hal yang aku lakukan pada saat itu. Tapi ketika aku mau lulus, aku ternyata bisa mengejar ketertinggalan itu. Dan aku masuk 10 besar waktu itu. Nama dia Arya. Aku gak tahu seberterima kasih apa aku terhadap Arya ini. Dia pacar sekaligus sahabat terbaik aku. Kita nggak tahu kenapa kita bisa menjadi sepasang kekasih. Karena ya tahu sendirilah, perjalanan aku dari kelas SMP 1 sampai kelas 9 itu banyak sekali kasus-kasus yang pernah aku lakukan di sekolahan itu. Tapi semenjak aku dekat sama Arya, aku jadi berubah 360 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Arya ini murid yang paling aktif di organisasi sekolah. Dia banyak prestasi, dia juga banyak membawa nama sekolah untuk perlombaan-perlombaan. Dan pada saat itu aku selalu menyepelekan dia. Arya itu termasuk cowok feminim. Dia gak banyak temen cowok. Walaupun dia punya temen cowok, tapi temen cowoknya itu hampir sama dengan dia. Kayak cowok-cowok pendiam, cowok-cowok introvert, dan cowok-cowok yang
hobinya itu nggak banyak ngomong gitu. Artinya kayak ya sefrekuensi lah sama si Arya ini. Suatu hari aku kenal sama Arya itu ketika pada saat itu kelas kita dikumpulin, kelas kita waktu itu digabungin karena ada beberapa guru yang tidak masuk. Nah, ketika digabungin, aku duduklah bareng sama si Arya ini. Kelas 7 itu ada 8 kelas, 71, 72, 73 sampai 78. Arya itu ada di 74, sedangkan aku di 71. 71, 72, 73, 74 itu digabung. Terus habis itu 75 sampai 78 itu juga digabung. Jadi itu kayak kita belajar gabungan gitu dengan guru yang cuma satu gitu. Nah saat itu ya dengan adanya guru satu sedangkan siswanya lebih dari 100-an itu ya tidak akan mungkin bisa terdengar gitu. Apalagi kita tuh berada di aula. Kita nggak digabungin di dalam kelas tapi di aula. Waktu itu aku duduk bareng sama beberapa teman aku. Terus si Arya ini ada di belakang aku. Dia di belakang aku. Dia benar-benar kayak fokus dengan apa materi yang disampaikan oleh guru pada saat itu. Tapi waktu itu aku ngobrol-ngobrol asik aja gitu dengan teman-teman aku. Kayak bercanda-bercanda, terus ngedorong-dorong. Pokoknya nakal banget aku tuh dulu. Sampai pada akhirnya mungkin si Arya ini tidak nyaman dengan kondisi itu. Apalagi dia itu ada di belakang aku, sedangkan aku bikin rusuh gitu di depan. Sampai pada akhirnya dia memberanikan diri untuk kayak negor aku dengan memukul pundak aku. Kayak, wah bisa diem gak? Dia ngomongnya kayak gitu dengan suara yang sangat berat, tapi kayak gemeteran gitu loh. Dia kayak berani gak berani untuk menegur aku. Terus dengan mata aku yang sinis, aku ngelihat ke arah si Arya ini ke belakang. Terus aku bilang, kalau lu nggak suka di sini, pindah sono lu ke depan. Jujur pada saat itu aku ngerasa bersalah, tapi karena di situ ada teman-teman aku nggak mau dong disepelekan sama si Arya gitu. Aku nggak mau dibilang takut, dibilang cupu gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak gitu, pindah lu sono ke depan kalau misalnya nggak mau keganggu di belakang. Terus akhirnya si Arya itu nggak pindah, dia tetap berada di belakang sambil nulis apa gitu. Terus kita bercanda lagi sampai pada akhirnya aku dilempar sama pulpen oleh guru aku. Jadi dari depan tuh guru itu ngeliatin kita bercanda terus kan. Akhirnya si pulpen itu melayang ke kepalaku, tuh tang gitu kan. Waduh sakit banget, kayak aduh sakit pak gitu kan. Kamu kalau nggak bisa rapi, nggak bisa tertib, keluar kamu dari kelas saya, kayak gitu kan. Namanya Pak Rahman, aku ingat banget lagi. Terus abis itu pulpen itu aku mau balikin sama si Pak Rahman ini kan. Tapi karena aku kesel, itu pulpen aku ambil, terus aku kabur. Kayak cabut gitu loh dari kelas itu. Dan Pak Rahman ini membiarkan aku kayak udah biarin aja daripada dia bikin rusuh, kata Pak Rahman gitu. Si pulpen tadi aku bawa. Terus udah tuh kan aku tinggalin kelas itu karena aku ngerasa kayak ini nggak masuk di aku gitu. Artinya kayak panas banget tempatnya, terus juga ramai gitu kan. Jadi nggak fokus, benar-benar nggak fokus. Aku jangankan di situ, di kelas aja walaupun muridnya cuman di bawah 30 gitu kan, 28 atau 29, itu tetap aja aku nggak fokus gitu. Akhirnya aku keluar dari kelas itu dan aku pergi ke kantin. Dan di kantin itu kita makan, kita ngerokok, dan pokoknya kayak aduh bener-bener bader banget gitulah ceritanya. Terus gak lama kemudian waktu istirahat, si Arya ini nyamperin aku sama bestie-bestinya dia gitu, bestie cupunya dia gitu kan. Sebenarnya Arya ini cakep tau, dia putih, dia bersih gitu kan, terus dia kayak anak orang kaya gitulah. Sedangkan aku kan anak kampung yang punya jajan juga hasil malakin orang kayak gitu kan. Jadi ya kalau disandingin sama Arya aku bukan apa-apa gitu kan. Terus kata dia gini, Pak Rahman minta pulpen yang tadi dilempar, mana pulpennya gitu kan. Lagian dia yang ngelempar, ngapain diminta lagi, itu berarti buat gua dong. Sini pulpennya, Pak Rahman minta, katanya tadi ambil pulpen sama Damar gitu. Kagak mau gue kasih. Lo kalau misalkan mau pulpennya gue kasih, lo harus sujud dulu di depan gue. Pokoknya kayak ngerasa gue tuh jagoan dulu tuh. Makanya gue minta maaf banget sama Arya waktu itu. Bener-bener kayak kita tuh
kita tuh bener-bener kayak air dan minyak gitu, nggak bisa bersatu. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, ya udah gue bilang sama Pak Rahman ya gitu, udah aduin sono lu, sono gitu kan. Pokoknya aku tuh kayak bosan gitu ngelihat mukanya dia yang kayak so kalem, so patuh begitu gitu dengan guru. Akhirnya balik tuh ke kelasnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku dipanggil sama guru BK. Ada guru BK waktu itu namanya Bu Santi. Aku dipanggil, terus ditanyain kenapa, tadi ada masalah apa. Pokoknya mungkin Pak Rahman itu udah cerita sama Bu Santi. Terus kataku, ya saya dilempar sama pulpen, ya saya nggak terima dong, pulpennya saya ambil, saya bilang kayak gitu. Terus saya keluar dari kelas itu. Terus Bu Santinya bilang, kamu sebagai murid atau sebagai siswa, tanggung jawab kamu di sini adalah, kewajiban kamu di sini adalah untuk belajar dengan baik, menghargai guru, menghargai teman, dan kamu harus menerima pembelajaran apapun itu yang dikasih sama guru. Kamu tidak boleh merasa paling berkuasa dan kamu gak boleh merasa paling jagoan di sini. Kayak gitulah pokoknya. Intinya tuh Bu Santi itu pengen aku tuh berubah gitu kan. Tapi gak bisa, gak semudah itu guys. Akhirnya pada saat itu aku balikin pulpennya, terus aku bilang sama Bu Santinya, salam sama Pak Rahman ya, lain kali jangan ngelempar murid sama pulpen gitu. Kalau misalkan kena mata kan bahaya Bu. Terus Bu Santinya diem sambil geleng-geleng kepala. Aku juga sadar kalau misalkan itu adalah tindakan yang tidak baik gitu loh, yang dilakukan oleh murid kepada gurunya, dan saking badernya aku dulu. Lalu beberapa saat setelah itu aku kan jadi kenal sama si Arya kan. Pas lah itu waktu itu aku pulang sekolah itu, aku biasanya kalau nggak nebeng sama CS aku, biasanya aku jalan kaki aja gitu. Aku jalan kaki atau enggak aku nanti kayak pakai angkot gitu kalau misalkan ada angkot. Kalau enggak ya aku jalan kaki gitu. Rumahku jauh guys, rumahku jauh dari sekolahan, dan kalau misalkan jalan juga 3-4 kiloan gitu. Nah sambil jalan tuh biasanya aku tuh kayak nendang-nendang batu pokoknya kayak orang gak jelas gitu lah. Bajunya udah diberantakin gitu, kancingnya udah gak kepake, tasnya juga aduh pokoknya sebadar itu. Dan aku ngerasa keren banget waktu itu. Pas lah itu lagi jalan, ketemulah sama si Arya ini bareng sama temennya yang bawa motor. Jadi dia dibawain motor gitu sama temennya, dan si Arya itu nebeng gitulah, boncengan sama temen ini. Sama-sama pinter, dia anak sama-sama pinter gitu. Di 74 dan 75 si Arya pemegang 74, si temennya ini pemegang 75 gitu. Ya 3 besar lah. Terus aku teriakin tuh, woi nebeng dong. Aku kayak gitu karena aku capek jalan, terus juga kayak aku udah nggak mood jalan gitu loh, nggak ada teman waktu itu, teman aku udah pada pulang semua kan. Terus kata dia, masa bonceng 3, mau gak lu? Kata aku gitu kan. Iya boleh ya, gue nebeng ya gitu kan. Sini gue yang bawa motor. Terus kata si Arya, dia nggak yakin sama aku, dan dia bilang sama temennya, udahlah nggak apa-apa, dia aja yang bawa motor, kamu di belakang aja Mar gitu kan. Kata dia, kagak mau gue nggak mau di belakang, gue mau yang bawa motor gitu kan. Padahal aku yang nebeng, tapi aku yang kayak so berkuasa. Nah temennya ini agak feminim, jadi tuh kayak takut sama aku kan. Akhirnya dia bilang, ya udah nih pakai nih, hati-hati ya, ini motor bapak gua, kata gitu. Ya tenang aja lu, slow. Udah, akhirnya dia bonceng di belakang, dan pada saat itu si Arya ini tuh pas banget di tengah-tengah. Jadi aku, Arya, terus temennya. Jadi tuh aku ngerasain si badannya si Arya ini kan dempetan sama aku. Terus kayak, waduh, kok agak beda nih rasanya gitu kan. Aku udah beberapa kali juga bonceng cewek, dan aku juga pernah pacaran juga waktu itu gitu. Tapi kayak kenapa ketika si Arya yang ada di belakang aku tuh kayak aku grogi gitu. Aku ngerasa kayak beda gitu, vibes-nya beda gitu. Terus aku bilang kayak gini, lo kalau di rumah ngapain aja ya? Di rumah ya belajar paling, terus ngaji. Ya kalau ada yang ngajakin main bola. Kalau enggak ya paling nonton TV aja di rumah. Bosen banget sih jadi lu kayak gitu doang. Ya mau ngapain lagi, orang di rumah juga cuman aku doang. Lu gak punya saudara? Enggak. Berarti lu anak tunggal? Ya iyalah,
kan nggak punya saudara. Rumah lu di mana sih ya? Itu loh, deket sama optik. Oh, di situ. Itu kan kalau misalkan malam suka banyak jajanan ya. Ya banyak yang jualan di situ. Gue juga pernah ke situ sih waktu itu beberapa kali. Rumah lu yang mana? Nah di situ tuh kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu sama si Aryanya gitu. Nah dari situ tuh kayaknya aku nyambung nih ngobrol sama dia. Tapi aku kayak masih merasa kesel juga sama dia. Dia tuh suka caper sama guru kan. Jadi aku masih agak rasa kesel gitu sama dia kan. Terus kata si Arya gini, jangan ngebut-ngebut bawa motor yang terjatuh kata gitu. Udah diem aja lu, slow aja lu di boncengan kayak gitu kan. Kan bener dong, bener ada lubang. Terus aku gak menghindar dari lubang itu. Akhirnya si lubang itu tuh aku tabrak dan kita jatuh bertiga, jatuh dari motor itu. Terus sampai stang motornya itu tuh bengkok stang motornya. Terus aku langsung bilang kayak, elah gimana sih motor lu, gak bener banget sih motor. Terus si temen ini karena dia takut sama aku kan, lah bener kok motor gua, lu nya aja yang bawanya ini nih gitu. Lu nyalahin gua gitu. Pokoknya aku nggak terima pas dia nyalahin gitu kan. Aku bilang udah ini motor lu gua jalan kaki aja. Gua tinggalin karena aku ngerasa kayak motornya nggak apa-apa gitu, masih bisa digunain gitu kan. Ternyata enggak guys. Ternyata enggak. Itu motor stangnya bengkok. Terus akhirnya itu motor harus diservis di bengkel gitu. Dan waktu itu aku dengan santainya ninggalin mereka berdua. Nah setelah itu aku kan pulang, nyampe lah di rumah. Dan aku ngerasa kayak gak bersalah apa-apa gitu. Besokan pagi terus tiba-tiba nih si teman Arya ini tuh bilang sama si Arya gitu kan. Bilangnya sama si Damar, motor gua kan habis dari bengkel. Kata bapak harus ganti tanggung jawab gitu kan, si Damar yang bawa motor. Terus si Arya bilang, lu aja yang bilang sono nggak apa-apa. Kagak, gue takut kata gitu. Akhirnya si Damar bilang, ya udahlah sini gue aja yang bilangin. Terus si Damarnya tuh datang ke kelas aku, kelas 71, kelas beradalan semua tuh. Pokoknya tuh di kelas 71 tuh cowok-cowoknya susah diatur, cewek-ceweknya juga sama. Bayangin aja ya, 3 besar di kelas 71 itu ketika di kelas 74 sampai 78 itu tuh gak masuk 3 besar nilainya. Jadi tuh kayak emang kelas buang lah kelas aku tuh. Nah terus dia datang kan ke kelas. Ada Damar gak? Dari jendela tuh dia ngomong kayak gitu. Terus gua kan dibawa di jendela nih duduknya. Terus gue bilang, kenapa lu nyari gue? Jadi tuh kayak kepala gue tuh langsung ke atas gitu. Dan dia kan ada di jendela paling atas. Terus dia bilang, itu temen gue tadi bilang motornya dia rusak kemarin gara-gara lu yang jatuhin. Terus bapaknya minta tanggung jawab. Elah, masa rusak? Perasaan kemarin biasa aja dah. Bengkok stangnya. Dan kemarin itu kita benerin dulu ke bengkel. Berapa emangnya? 165. Mahal amat. Buset dah, 165 mana ada duit gue sebanyak itu. Ya gue gak tahu. Orang temen gue bilangnya kayak gitu kok. Lo harus tanggung jawab. Ntar bapaknya marah lo. Udah bilang aja ntar gue ganti dah. Nah situ sebenarnya aku juga kepikiran. Waduh, kalau misalkan nanti bapaknya datang ke sekolah terus minta tanggung jawab sama aku kan ribet nih urusannya gitu kan. Udah tuh kan aku mikirin gimana caranya biar punya duit buat gantiin itu. Salah satu caranya adalah aku deketin si Arya. Jadi aku tahu si Arya itu anak orang kaya, dia pasti punya duit dan dia pasti punya jajan yang banyak juga. Akhirnya aku deketin dia. Walaupun ujung-ujungnya aku bablas dan aku nyaman sama dia gitu. Jadi aku deketin dia. Pas pulang sekolah, aku pergi ke kelasnya dia. Aku panggil dia kan, Arya, lo pulang sama siapa sekarang? Nggak tahu, kayaknya ngangkot deh. Gue bareng sama lo ya pulang. Hah? Tumben, kenapa emangnya? Nggak apa-apa, boleh kan? Boleh sih, tapi kok agak mencurigakan ya? Gimana sih lo Ria? Gue pengen bareng sama lo pulangnya, emang nggak boleh? Boleh, ntar dulu ya, gue beres-beres dulu. Terus ya udah tuh kan, dia rapi, dia pulang sekolah aja rapi, apalagi beda sama aku.
Aku tuh udah pokoknya di situ tuh udah berantakan banget, rambut udah acak-acakan, terus baju udah nggak karuan, celana apalagi tasnya juga beda. Pokoknya kalau aku jalan bareng sama dia tuh kayak langit dan bumi gitu loh. Dan dia masih wangi, dia wangi banget, dia wangi, dia nggak bau ketek sama sekali. Kalau aku waktu itu bau matahari. Sebenarnya aku tuh nggak bau ketek, cuman kayak bau matahari aja gitu karena pas istirahat aja main bola kayak gitu kan. Jadi tuh kayak bau keringet gitu, tapi nggak bau ketek. Nah terus tiba-tiba tuh aku kan deket sama si Arya nih. Aku minta tolong sama Arya kan. Arya, si temen lu kan minta ganti rugi nih. Gue kan gak punya duit. Lu tahu sendiri lah. Gue bukan anak orang kaya. Jajan aja gue juga kadang dapat kadang enggak. Gue boleh minta tolong sama lu nggak? Kalau misalkan temen lu minta ganti rugi lagi, pakai duit lu dulu dong buat gantiin ruginya itu. Mana ada duit gue sebanyak itu, Mar. 165. Gue aja jajan 15.000. Buset, 15.000. Gue jajan 5.000 aja syukur. Ya gak tahu sih ya. Gue 15.000 itu cuman buat 1 hari. Ya kalau misalkan lu mau, ntar gue bilang sama bapak gue dah buat bantuin. Gimana? Emang mau bapak lu bantuin gue? Ya kan kita coba dulu aja. Siapa tahu bapak gue bisa bantuin lu. Tapi gak apa-apa, Mar. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa nih, Arya. Gak apa-apa. Yang penting lu bener. Iya dah, bener. Gue mau tanggung jawab, tapi gue gak mau ngerepotin orang tua gue buat jajan, buat makan sehari-hari aja susah. Ya udah, gini aja deh. Hari ini kamu ikut sama aku ke rumah. Serius? Ngapain di rumah lo? Ya gue mau bilang sama bapak lah. Terus, udah tenang aja, ikut aja dulu. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak, kok dia baik sih sama gue? Padahal awalnya kan dia gue jahatin apa segala macam gitu kan. Tapi dia baik, dia mau bantuin gitu. Sampailah di rumahnya dia. Ternyata dia tuh peternak sapi. Jadi si bapaknya itu punya peternakan. Terus mamahnya itu tuh kayak punya toko jahit gitulah, toko baju. Teman ada jahit Vermak gitulah di depan rumahnya dia gitu. Terus si Arya ini tuh masuklah ke rumah, disambut hangat dengan orang tuanya, ibunya gitu. Ibunya juga punya karyawan banyak lah, ada 2 atau 3 gitu. Assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang Arya gitu. Taruh tasnya, ganti bajunya, makan ya habis itu ya. Udah sholat apa belum? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu gak pernah aku dapetin ketika aku di rumah gitu. Nah pas aku masuk, aku jadi ikutan kayak Assalamualaikum gitu kan. Karena aku menghargai ada orang di dalam dan si Arya mencontohkan itu gitu. Akhirnya aku ikut dengan caranya si Arya gitu. Terus Arya bilang, ayo ikut sama gua. Siapa itu? Gitu kan kata mamanya. Mamanya itu baik banget, lembut banget suaranya. Siapa ini Arya gitu. Arya itu ternyata jarang bawa temennya main ke rumah. Dan salah satunya adalah cuman aku yang pernah dibawa ke rumahnya dia. Waktu itu mungkin ada beberapa, cuman jarang dia bawa temennya sekolah ke rumahnya dia gitu. Oh ini mah namanya Damar, teman sekolah aku. Damar, halo tante gitu. Aku panggilnya apa ya? Ibu kayak. Halo ibu, Damar temennya Arya gitu. Terus tiba-tiba aku refleks langsung benerin baju gitu. Aku langsung benerin baju, benerin rambut gitu. Pokoknya kayak malu aja gitu ke rumah mereka yang rapi semua gitu. Sedangkan aku berantakan banget waktu itu. Terus tiba-tiba aku diajak ke kamarnya si Arya. Kamar aja tuh kayak kamar cewek. Jadi tuh kayak rapi banget, cowok. Jadi kayak punya stiker-stiker orang-orang terkenal, orang-orang inspiratifnya dia gitu. Terus punya tempelan-tempelan rumus-rumus sekolah gitulah, rumus-rumus pelajaran. Terus pokoknya ada tempat belajar, ada lemari, ada komputer juga waktu itu aku lihat komputer apa yang gede itu. Terus keren lah pokoknya. Pas aku nyampe tuh di dalam tuh agak gugup kan. Kata dia, ntar ya Mar, gue ajak lo ke bapak gitu. Di mana bapak lo? Ada di belakang kayaknya deh. Terus aku lihat ke belakang, bapaknya dia tuh stylean bapak-bapak punya
punya duit banyak gitulah stylenya. Terus si Arya awalnya dia dulu tuh sendirian. Dia ninggalin aku di kamar tuh. Dan lo di sini dulu aja kipasan gitu. Jadi ada kipas gitu. Terus aku ngeliat tuh dari jendela kamarnya dia lagi ngobrol sama bapaknya. Kayak ngomongin panjang lebar tentang aku gitu. Terus kata bapaknya, udah bawa ke sini anaknya gitu. Terus aku dipanggil tuh, Mar, dipanggil sama bapak. Ya udah deh. Aku siapin mental, aku takut juga sebenarnya gitu. Cuman ya udahlah, karena udah biar bisa bantuin aku juga kan, biar aku bisa tanggung jawab gitu kan. Nyampelah ke belakang rumah. Terus Damar ya? Halo bapak. Ya, Damar temennya Arya. Duduk Mar. Benar, Damar kemarin jatuh dari motor. Iya pak, Damar gak sengaja bawa motornya ngebut terus jatuh, nabrak lubang. Waktu itu kita lagi boncengan bertiga sama Arya juga. Terus temennya Arya tuh minta ganti rugi, katanya motornya rusak 165. Damar gak punya uang pak. Jadi kata Arya, sini Arya bantuin, tapi ketemu bapak dulu. Ya, tadi Arya udah cerita. Lain kali kamu harus hati-hati. Apalagi itu milik orang. Motor, apapun itu milik orang lain, harus hati-hati dan jaga. Dan kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi dengan milik orang lain, kamu harus tanggung jawab. Iya pak, Damar mau tanggung jawab pak. Kamu anak siapa? Aku sebutin nama bapak, nama ibu gitu kan. Oh iya. Oke. Jadi gini, bapak bakalan bantuin kamu, tapi nggak cuma-cuma. Kamu juga harus ada sesuatu yang kamu kerjakan di sini, biar nanti bapak akan kasih kamu uang. Apa pak? Aku seneng banget waktu itu. Bapak akan kasih kamu kerjaan, kamu bakalan lakuin itu, dan kamu bakalan dapat uang. Iya pak, Damar bisa. Kapan pak Damar ngerjaininya? Emang Damar disuruh ngapain pak? Bapak kan punya sapi. Setiap sekolah kamu lagi ngapain? Aktivitas kamu di rumah ngapain? Main aja sih pak. Ngaji? Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Pulang sekolah kamu kesini ya. Setiap pulang sekolah kamu kesini, nanti kamu bantuin bapak untuk ngerawat sapi yang ada di kebun. Ngasih makan, ngasih minum, ngangon, pokoknya banyak lah kegiatannya di sini. Nanti kamu bareng-bareng sama yang lainnya juga. Bener pak? Iya. Berarti aku bisa dapat uang dari itu? Iya. Kamu bakalan dapat uang dari situ. Makasih banyak ya pak. Aku langsung refleks meluk si bapaknya. Terus bapaknya langsung ngerogoh dompet. Terus dia bilang, ini uang 160 yang kamu butuhkan. Silakan besok dikasihin ke temannya Arya. Bilang kamu udah tanggung jawab untuk mengganti kerusakan motornya. Habis itu besok kamu udah mulai bisa kerja di sini. Gimana? Mau nggak? Mau pak, mau. Aku langsung nangis. Aku terharu aja gitu. Ternyata bapaknya baik banget sama aku. Terus akhirnya aku pulang. Waktu itu aku pulang diantar sama Arya, karena Arya tuh punya motor. Cuman dia jarang bawa motor ke sekolah gitu, karena orang tuanya itu tuh kayak, jangan pakai motor sekolah nanti ini nih. Pokoknya masih dijaga banget gitu loh. Jadi kadang dia dianterin gitu, kadang dia pakai angkot, karena di depan rumahnya itu jalan raya guys. Jadi ya angkot tuh lewat, kadang ngetem di depan rumahnya dia gitu. Akhirnya aku dapat duit. Terus habis itu besoknya aku langsung bayarin utang aku atau tanggung jawab aku ke temannya si Arya gitu. Oke, kalau kalian misalkan penasaran dengan lanjutan ceritanya si Damar dan Arya ini, kalian komen di video ini, kalian ramaikan, kalian share ke teman-teman kalian, dan aku bakalan lanjutin video ini kalau misalkan view dari video ini udah lebih dari 100 kali tayang. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di part kedua.